Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di minggu pertama di tahun 2021. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Tatian PSTH yang akan menjadi kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini, kepada Ibu Penetua Edi Trinita yang akan bertugas selaku liturgus, para penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1 yang akan bertugas untuk pelayanan kebaktian, para Bapak Budi Alfian Presbidi yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita, pada Bapak Yudhiri Jumben dan Saudari Adria Christine yang akan menjadi pemandu lagu, Bapak Kenny Buddha selaku operator sound system, Bapak Pemandu Timotius dan penetua yang akan bertugas sebagai petugas multimedia, dan juga kepada segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah minggu hari ini, baik yang di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu tanggal 3 Januari tahun 2021. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 10 Januari tahun 2021. Untuk pendeta pelayanan, Ibu Pendeta Tatian PSTH, petugas mimbar, para penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 2 yang bertugas sebagai liturgus, Ibu Diakon Herma Tutiasi, sound leader, Ibu Panggilan dan Saudari Gresela, dan pemain keyboard Yuni Diana Hendrika. Berita kebaktian, diundang warga jemaat kalian bisa hadir dalam kebaktian syukur mengenang 1 tahun almarhum Maria Nanggaman di tempat keluarga Herlina Luda yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari tahun 2021 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dengan alamat Jalan Kapal Seberang 1 RT 3 Kelurahan Barimba dan masuk dalam lingkungan pelayanan 2, dan yang bertugas sebagai liturgus penetua Yonatan, pemain keyboard Bapak Martiam Pungestudi. Dan kebaktian ini tetap dilaksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, selalu cuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian berita jemaat kami sampaikan, kurang lebih dalam penyampaiannya. Kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sebelum pendeta dan penetua dan diakon masuk ke ruangan ibadah, mari kita puji muliakan nama Tuhan dari nyanyian gedung jemaat nomor 1, baik yang pertama dan kedua. Dan pada baik yang kedua kami undang jemaat untuk bisa bangkit berdiri. Kedua. Haleluya.
Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 kita nyanyikan 2 kali. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemahnya dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti hari ini. Kiranya pujian,
dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Dengan perikop perjanjian baru. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria menari, beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari cucuran air mata, sebab untuk jeripayahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Dan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255. Firman-Mu ku pegang selalu, satukan saat senang, dalam hidup yang akan
puji-pujian. Kami persilakan. Karuniai aku akan kasih-Mu, yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu bagiku, seluruh dengan kasih-Mu. Kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 308, bait pertama dan bait yang kedua. Sementara orang tua dan saksi yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus boleh maju ke depan. Kidung Jemaat 308, Tuhan Kau kekal Raja hati kami. Ikut firman-Mu.
mula kami bertekun sampai akhirnya diselamatkan kami Bapa Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Dengarlah juga firman Tuhan yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk anak ini. Allah Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikannya agar menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu. Janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara dia dalam kasih-Mu, supaya dia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Sekarang saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saksi yang menggantikan anak ini karena ia belum menyadari akan dirinya. Apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, "Ya, saya percaya." Apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman kita tadi? Kalau demikian jawablah, "Ya, saya minta." Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, "Ya, saya berjanji." Bawalah anak ini supaya diserahkan kepada Tuhan dalam baptisan kudus. Meidika Aryadi. Meidika Aryadi, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris sorga serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya para bapa dan ibu dari anak ini mendapat berkat dari Tuhan,
sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anaknya sesuai dengan perjanjiannya tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa itu. Pimpinlah Bapak, Ibu, dan anak-anak ini sehingga mereka bersama-sama dapat memiliki hidup yang kekal itu sampai selama-lamanya. Amin. Atas nama gereja, kami menasihati Bapak, Ibu, dan saksi supaya saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang sudah saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaatnya. Pimpinlah anak ini dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya, ajarilah dia berdoa, dan bawalah dia ke rumah gereja, agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Selamat. Silakan boleh kembali ke tempat. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita pada saat ini di hari yang ketiga di tahun yang baru, tahun 2021 ini, dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami sungguh dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan melewati firman Tuhan ini. Berbicaralah ya Bapa, Engkau melewati hamba-Mu ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Amin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Berbahagia kita yang mendengar dan juga memelihara firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, ayat 6 sampai ayat yang ke-8 dalam nas ini saya bacakan kembali. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis adalah seorang figur yang luar biasa. Tetapi yang menarik kita melihat dalam bacaan Alkitab bagi kita saat ini, bahwa Yohanes
selalu menganggap dirinya hanya sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Yesus. Ia bukan Mesias. Yohanes beberapa kali menolak dan menghindari mereka yang menganggapnya Mesias kalau kita membaca dalam perjalanan hidupnya. Lukas pasal 3 ayat 15-16. Dan walaupun ia yang membaptiskan Yesus, tetapi ia merasa tidak layak untuk membuka tali kasurnya. Yohanes rela tetap menempatkan dirinya sebagai suara-suara dari pinggiran yang memproklamasikan Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari teks Alkitab ini tentang kehadiran Yohanes Pembaptis. Bahwa yang pertama, kita melihat dalam nas ini, sejak awal Yohanes Pembaptis menerima perannya sebagai saksi yang memberi kesaksian tentang terang yang datang ke dunia. Dan terang yang datang ke dunia itu ada di dalam diri Yesus. Yohanes Pembaptis tidak pernah memperkenalkan dirinya lebih hebat daripada yang lain. Fokus kehidupan, fokus pelayanannya adalah tidak lain hanya kepada Yesus. Yesus yang semakin besar, Yesus yang semakin ditinggikan, bukan dirinya yang semakin besar. Dan keinginan untuk menjadi besar dan memegahkan diri bisa saja dimilikinya sebenarnya. Ada kesempatan untuk itu, ada celah untuk itu, karena ketika ia datang untuk memproklamasikan Yesus sebagai Mesias ini, ada banyak kekaguman orang banyak kepada Yohanes ini. Dan tentu ada satu celah, ada satu kesempatan jikalau dirinya mengambil kesempatan itu untuk mencari besar, untuk memegahkan diri. Tetapi kita melihat bahwa Yohanes dikenal sebagai guru yang berwibawa, sehingga meskipun dia tinggal di padang gurun, tetapi banyak orang mendengarkannya, termasuk Simon dan Andreas. Yohanes Pembaptis memilih untuk menjadi semakin kecil dan Yesus semakin besar dalam dirinya. Di sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, penghambaan diri dan juga perendahan diri ini menjadi puncak penyataan tentang diri Yohanes. Ia serupa dengan kehadiran Yesus dalam dunia yang mengosongkan dirinya sendiri agar bisa menemui umat dan menyelamatkan umat manusia. Saat ini sulit memang mencari orang yang mampu hidup dan menjalani hidup dengan tetap fokus dan setia kepada panggilan hidupnya, sekaligus tetap rendah hati. Biasanya ketika seseorang itu mempunyai kedudukan, jabatan, atau pangkat, kebanyakan orang berubah pula perilaku dan tindakannya. Kebanyakan orang pula menjadi berubah fokus kepada pelayanan yang mula-mula. Di sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, teladan yang diberikan oleh Yohanes, bahwa siapakah kita ini di hadapan Tuhan. Kita ini hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Dan kesaksian yang kita berikan ini bukan membuat kita menjadi semakin hebat, bukan membuat kita mencari celah supaya semakin dipuja dan dipuji, tetapi sebenarnya adalah untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kita menyadari dalam kerendahan hati, kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Yang kedua, nas ini, Yohanes Pembaptis benar-benar seorang yang teguh memperlihatkan keberaniannya menantang umat untuk bertobat, kembali kepada Allah dan percaya kepada Allah. Dalam Lukas pasal 3 ayat 12-14 memperlihatkan ketegasan sikap Yohanes Pembaptis terhadap praktek kehidupan di dalam masyarakat. Kepada para pemungut cukai diingatkan agar tidak mengambil lebih banyak daripada seharusnya
Dan kepada para prajurit dinasihatkan untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada mereka. Jangan memeras umat. Inilah yang dilakukan oleh Yohanes. Ia berani menegur sesuatu yang salah. Ia berani menentang umat untuk bertobat. Bahkan ia berani menegur mereka yang melakukan tindakan tidak benar. Seperti yang dilakukannya terhadap Raja Herodes yang berlaku curang dengan mengambil istri saudaranya sendiri. Meskipun demikian, konsistensi sikap Yohanes Pembaptis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa di tengah-tengah kehidupan di masa kini yang penuh dengan ketidakadilan, yang penuh dengan ketidakbenaran, masih ada orang-orang yang berkomitmen untuk tetap memilih hidup dalam kebenaran dan menolak berkompromi dengan segala bentuk kejahatan dan pelanggaran. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Kita sudah memasuki tahun yang baru ini. Kita sudah dikuduskan, disucikan, dan ambil bagian dalam penyucian melewati perjamuan kudus. Karena itu kita ini adalah umat yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Mari, ketika kita memasuki tahun yang baru ini, kita memasukinya dengan hati dan hidup kita yang penuh dengan kekudusan, kesucian, berani menentang ketidakbenaran, dan jangan berkompromi dengan segala bentuk dosa, kejahatan, dan pelanggaran. Mari kita memulai hidup baru ini dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena hidup ini ada suatu kesempatan yang masih diberikan untuk kita oleh Tuhan untuk memperbaharui diri kita. Nah, biarlah teladan Yohanes Pembaptis ini menjadi kekuatan, semangat, bahkan juga motivasi bagi kita melakukan segala hal yang baik mengawali tahun yang baru, tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melewati firman-Mu ini. Tuhan memanggil kami ke tengah-tengah dunia ini untuk bisa menjadi saksi Kristus. Biarlah kami melewati seluruh keberadaan diri kami. Kami boleh menyaksikan, memberitakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan tidak ada lain yang kami lakukan adalah untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami boleh diperbaharui, disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Bahkan melangkahkan kaki kami memasuki tahun yang baru ini. Kami tetap memantapkan hati untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Tidak berkompromi lagi dengan dosa. Bahkan menolak segala bentuk ketidakbenaran, ketidakadilan. Tetapi kami sedapat mungkin menjauhkan diri kami dari dosa, dari kejahatan dan pelanggaran. Yang itu dapat menyakiti hati Tuhan, bahkan menyakiti hati sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah firman-Mu menguatkan, mengingatkan, dan memotivasi kami untuk melakukan segala hal yang baik di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, di rumah-Mu yang kudus ini, bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang beribadah di gereja ini, maupun juga yang beribadah di rumahnya masing-masing bersama keluarga. Saat ini ya Bapa, dalam segala kerendahan hati, Tuhan Engkau mengampuni akan segala dosa pelanggaran kami. Dan dalam segala kerendahan hati, kami menyerahkan pergumulan kami, keberadaan kami, tantangan dan kekhawatiran kami. Hadirlah ya Engkau Bapa, di tengah-tengah keluarga rumah tangga, di tengah-tengah kesulitan pergumulan hidup yang kami alami. Kuatkan kami
kami di tengah-tengah dunia yang fana, yang penuh dengan kejahatan, dosa, dan pergumulannya. Tapi kami tetap dimenangkan di dalam Tuhan, tetap setia, dan berikan kami hikmat kebijaksanaan dalam menyikapi segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Anak-anak kami Tuhan pelihara. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Tuhan mencukupkan kami dengan segala berkat dan rezeki melewati usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Demikian juga anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Jauhkan daripada mereka segala hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka, hal-hal yang dapat membawa mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hati Tuhan, bahkan tindakan yang dapat menyakiti hati orang tua. Biarlah Tuhan keberadaan anak-anak kami boleh senantiasa menggembirakan, menyukakan hati keluarga, dan lebih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Ya Bapa di sorga, demikian juga kami serahkan juga para orang tua kami yang sudah lanjut usia, dalam keberadaan diri mereka, dalam keterbatasan dan kelemahan mereka secara fisik. Kuatkanlah mereka dan hiburlah mereka ya Tuhan, agar di masa tua merupakan suatu masa yang penuh sukacita dan kebahagiaan untuk mereka, menikmati cinta kasih bersama-sama dengan orang-orang yang mereka kasihi, yang mereka cintai. Seluruh anggota keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, sanak saudara, dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan hadir dalam hidup mereka, berkenan memberkati. Ya Bapa, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang dalam berduka cita, yang berkekurangan, yang terpenjara, yang tengah mencari pekerjaannya, yang tengah mencari pasangan hidupnya, yang tidak pernah berhenti menantikan jawaban dari setiap doa-doa dan permohonan yang dipanjatkan kepada Tuhan. Tuhan, kami senantiasa boleh tidak berputus asa, tetap bertekun dalam doa, dan meyakini bahwa segala hal akan Tuhan nyatakan baik adanya. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersukacita atas pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Kami berdoa secara khusus untuk saudara kekasih kami, Jessica Natalia, yang berulang tahun ke-33. Rasa syukur, terima kasih ia nyatakan dari hati bibir mulutnya yang menyembah Tuhan atas pertambahan usia yang Tuhan berikan. Demikian juga kami berdoa untuk saudara kami ini, agar kasih, rahmat, dan berkat Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidupnya, kebahagiaan, kesukacitaan dalam menjalani hari-hari hidupnya. Bahkan Tuhan berkenan memberkati segala rencana-rencana hidupnya ke depan. Dan biarlah di tahun-tahun yang akan datang, ia tetap boleh dapat menikmati pertambahan usia, karena Tuhan berkenan memberikan kesehatan dan kekuatan, bahkan juga ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan dunia. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pasangan Agustino dan Reni Rolin yang berulang tahun pernikahan yang ke-11. Biarlah Bapa, Engkau melengkapi sukacita dalam keluarga rumah tangga ini dengan berkat-Mu. Berikanlah kepada mereka cinta kasih yang tidak pernah terputus, sehati sepikir dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Suka dan duka akan mereka lewati secara bersama-sama. Bahkan juga hanya maut saja yang dapat memisahkan hubungan suami dan istri ini. Dan biarlah mereka boleh hidup menjalani rumah tangga dengan baik, rukun, damai, dan juga boleh menjadi berkat untuk keluarga-keluarga yang lainnya. Kami serahkan Tuhan keberadaan bangsa negara, keberadaan pemerintahan kami, pemimpin-pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah yang terpencil. Tuhan memberkati keberadaan kami. Demikian juga jemaat-Mu, persekutuan jemaat, bahkan kami hamba-hamba-Mu Tuhan berkati. Demikian juga program-program pelayanan dan pembangunan gereja di jemaat di KF Barimba ini. Tuhan berkenan memberkati segala apa yang kami rancangkan, dan jadilah kehendak Tuhan yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang boleh menyendengkan telinga-Mu mendengarkan seruan permohonan doa kami ini. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus
Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan nas pengantar. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberi persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, dengan diiringi menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265, bait yang pertama dan kedua. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupku, Bukan persembahanku dan bukan pula hasil perjuanganku. Allah mengampuni kesalahanku hanya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan Putra Tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, bersyukur, kemurahan yang mujilah. Bersyukur, bersyukur, selamanya. Janganlah kau berbangga dan jangan pula meninggikan dirimu. Marilah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan jalan berkenan kepada-Nya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendah dan ditinggikan-Nya. Bersyukur, bersyukur, kemurahan yang mujilah. Bersyukur, bersyukur, selamanya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang diakhiri dengan haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Makhluk langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sedang dimati persilakan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini menerima berkat Tuhan dan kembali kami undang bangkit berdiri. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.